Halo, salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Didi Yusuf Hernanto dari kelompok Sindiket 2. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai tim khusus modul website akan menjelaskan terkait teknis penggunaan ERP Udo untuk implementasi di salah satu perusahaan bernama PT Kita Manufaktur. Nah, implementasinya nanti akan dibagi beberapa fase. Yang pertama adalah install modul pendukung website. Kemudian yang kedua ada hak akses modul website. Selanjutnya ada setting isi konten di halaman website. Kemudian ada setting halaman utama website. Dan terakhir ada setting halaman sesuai fitur pendukung halaman website. Yang mana terdiri dari ada halaman About Us, ada Success Stories, Privacy Policy, News, dan Store Locator. Selanjutnya ada produk yang terdiri dari Service dan Pricing. Kemudian ada career, shop, event, forum, live chat, dan yang terakhir adalah e-learning. Nah, lanjut saja. Yang pertama, kita akan melakukan install modul pendukung website. Yang pertama, kita masuk ke super admin sesuai dengan server yang dibuat. Kemudian kita akses menu setting. Nah, sebelum menginstal modul, usahakan untuk mengaktifkan developer modul, yang mana nanti akan ditunjukkan dengan icon kumbang yang ada di pojok atas. Selanjutnya, tekan menu, lanjut di submenu apps. Nah, di sini install seluruh modul yang akan digunakan pada modul website itu sendiri. Yang pertama ada mode website itu sendiri diaktifkan, kemudian ada e-commerce, e-learning, live chat, event, online job, dan beberapa modul yang sekiranya digunakan sebagai penunjang aktivitas yang ada di modul website itu sendiri. Selanjutnya kita beralih ke fase berikutnya, yaitu adalah setting hak akses modul website. Nah, kita kembali lagi ke halaman super admin. Kita masuk ke submenu setting, lanjut ke manage user. Nah, di sini sebelumnya bila mana memang belum dibuat akses untuk modul website, bisa menekan icon new, tombol new di sini. Kemudian tentukan nama dan email. Kemudian di sini disesuaikan dengan company-nya. Kemudian hak akses yang ada di sini, di bawah seperti ini. Nah, kebetulan saya sudah membuat hak aksesnya yang bernama admin website dengan data sebagai berikut. Email address-nya terdaftar sebagai berikut, kemudian perusahaannya hanya digunakan untuk internal user, kemudian hak aksesnya akan bisa mengakses website apa saja, yang jelas akan bisa mengakses website modul website. Di sini ada live chat, e-learning, sama website. Seperti itu. Bila sudah, otomatis user ini akan bisa digunakan langsung di halaman yang berbeda. Seperti contohnya, saya menggunakan di halaman ini. Nah, ini saya menggunakan saya login menggunakan user access yang telah dibuat sebelumnya, yang bernama admin website, kemudian passwordnya ditentukan sendiri. Nah, sudah bisa mengakses menggunakan user ID yang telah dibuat sebelumnya. Selanjutnya kita akan beralih ke fase berikutnya, yaitu setting isi konten di halaman website. Nah, kembali ke halaman user access website ya, yang telah kita login sebelumnya. Nah, di sini Bapak Ibu sebelumnya
eh, ini adalah halaman yang saya sudah buat, namun di awal nanti akan tampil halaman kosong seperti yang ada di layar Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini bila Bapak Ibu ingin mengedit, bisa lakukan tekan edit di sini atau bisa menekan tombol new. Nah, bila Bapak Ibu ingin membuat halaman baru, berarti bisa menekan tombol page yang ada di sini, kemudian pilih template sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, sesuai dengan website yang ingin Bapak buat. Di sini kebetulan saya membuat salah satu page di sini, title, dan halamannya adalah homepage. Lihat. Nah, otomatis halaman tersebut akan terbentuk pada halaman muka. Nah, di sini juga akan tampil tools yang mana tools tersebut bisa membantu Bapak Ibu semua untuk melakukan proses editing seperti tulisan, gambar, atau animasi. Nah, selanjutnya kita ke fase 4 yaitu setting halaman utama website. Untuk setting halaman utama website sendiri, yang mana halaman tersebut adalah halaman yang akan ditampilkan pada halaman utama atau landing page yang saya tunjuk seperti ini. Ada home, shop, forum, course, contact us, dan lain sebagainya. Kebetulan tadi kita buat suatu halaman yang bernama homepage. Nah, bila Bapak Ibu ingin menambahkan halaman di atas, bisa menekan menu site, kemudian menu editor. Nah, di sini merupakan settingan di mana Bapak Ibu bisa melakukan hapus atau menambahkan menu sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu sendiri. Kebetulan di sini saya menambahkan halaman homepage. Bila mana homepage ini memang dirasa sudah tidak dibutuhkan lagi, bisa menekan tombol icon delete di sini, ataupun bila mana Bapak Ibu ingin membuat suatu menu tambahan, menu baru, bisa menekan add menu item. Yang mana add menu item sendiri agak berbeda, yang mana halaman tersebut sudah dibuat, URL-nya bisa ditampilkan di sini. Selanjutnya kita ke fase terakhir yaitu setting halaman sesuai fitur pendukung halaman website. Nah, untuk halaman fitur ini sebelumnya tadi kita sudah melakukan install modul beberapa ya terkait website, e-commerce, event, e-learning, yang mana modul-modul tersebut adalah modul-modul pendukung untuk melakukan modul tambahan atau fitur-fitur tambahan. Nah, langsung saja saya instruksikan cara penggunaannya. Nah, kebetulan di sini saya akan memberikan contoh pada halaman website yang saya buat. Yang mana untuk halaman about sendiri tadi terdiri dari beberapa page ya, beberapa halaman yang terdiri dari story, success stories, board of director, privacy policy, newsroom, dan store location. Nah, bagaimana caranya membuat membuat beberapa halaman di suatu halaman? Nah, kita hanya perlu menggunakan tombol menu site ini, kemudian cek menu pages. Nah, menu pages di sini adalah sekumpulan halaman-halaman yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini saya telah membuat suatu halaman history, kemudian about, board of director, newsroom, dan privacy policy. Nah, bila mana Bapak Ibu ingin membuat suatu halaman, tinggal menekan tombol new, kemudian disesuaikan dengan template-nya. Nah, bila mana sudah, kemudian titelnya seperti apa, apakah ini ditampilkan di menu utama atau tidak. Nah, kebetulan saya tidak akan menampilkan di menu utama, hanya membuat halaman dahulu. Nah, bila mana sudah, nanti halaman about tadi kita buat tulisannya, kemudian kita melakukan hyperlink ke halaman tersebut. Kebetulan di sini saya telah buat yang mana halaman history of PT Kita Manufaktur ini merelate ke halaman about yang saya sebelumnya sudah buat. Nah, seperti itu pun pada halaman-halaman lain, pada privacy policy saya buat di sini, saya ketik dulu, kemudian saya edit, customize, kemudian tekan insert or edit link. Nanti linknya tinggal di input, kemudian dilakukan tekan save. Kemudian
tombol tersebut akan relate ke halaman yang telah kita buat. Nah, linknya dari mana? Linknya dari mana? Linknya semua berasal dari halaman pages, site pages. Nah, di sini merupakan URL. URL yang mana kita tinggal copy saja. Kita tinggal copy, kemudian kita tinggal input pada suatu kalimat yang telah di-set hyperlink. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait modul produk yang terdiri dari service dan pricing. Nah, kebetulan untuk menu tersebut saya jadikan satu pada halaman utama, yang mana menunjukkan informasi terkait service yang kita sediakan, kemudian terkait produk yang kita jual. Nah, ini sangat mudah, hanya tinggal memilih template yang telah kita buat, kemudian kita sertakan tulisan, informasi, kemudian gambar-gambar yang sekiranya sesuai dengan deskripsi dari produk yang kita jual. Kemudian saya buatkan salah satu hyperlink untuk merujuk pada salah satu modul, yaitu modul e-commerce, atau kalau secara website disebut shop, yang mana nanti akan dijelaskan pada fase berikutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait modul karir. Nah, modul karir sebelumnya sesuai yang saya jelaskan tadi sudah pasti akan sudah disiapkan untuk melakukan install modul rekrutmen. Nah, modul rekrutmen bila sudah diinstal otomatis akan terintegrasi dengan modul website, yang mana saya akan tunjukkan. Nah, di sini bentuknya seperti apa? Bentuknya akan berupa menu jobs. Nah, menu jobs di sini akan menampilkan seluruh informasi terkait lowongan pekerjaan yang sedang dibuka, yang mana data tersebut diinput melalui user access HR ataupun user access super admin. Nah, kebetulan di sini saya akan menunjukkan user access super admin. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya bisa melakukan input jobs dengan cara menekan aplikasi atau modul yang bernama rekrutmen. Nah, di sini kebetulan saya sudah membuat satu job position bernama Marketing and Community Manager. Nah, bila mana Bapak Ibu ingin membuat, bisa menekan tombol New, kemudian disesuaikan job position dan application email. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait modul shop. Nah, modul shop sendiri tadi ya berkaitan dengan produk yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, modul shop sendiri atau bisa dibilang modul e-commerce, sebelum kita melakukan cek pada halaman shop, seharusnya kita harus install dulu bernama modul e-commerce. Bila modul e-commerce sudah diinstal, maka otomatis modul tersebut akan tampil pada halaman website. Tampilannya seperti ini. Nah, modul e-commerce akan tampil pada website bernama menu shop. Nah, di sini akan tampil seluruh produk yang telah dibuat sebelumnya. Saya akan berikan contoh salah satu produk hingga proses checkout ya. Di sini saya memilih mobil tipe tinggi, kemudian saya akan menekan buy now, kemudian sesuaikan dengan jumlah pemesanan. Kebetulan saya memesan satu, kemudian saya tekan pay with demo, input data sesuai, tekan pay, akan tampil notifikasi pembayaran berhasil. Kita tekan skip saja, dan ini merupakan review ordernya, payment information. Nah, bagaimana cara menambahkan produk? Nah, untuk menambahkan produk sendiri, kita perlu mengakses user ID super admin, yang mana kita langsung menekan di halaman website, kemudian tampil menu e-commerce, kita pilih ke submenu produk. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya akan tampil menu produk-produk apa saja yang telah kita buat.
kebetulan kalau misalnya bila mana Bapak Ibu ingin membuat, hanya tinggal menekan tombol new dan input informasi sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kebetulan tadi saya sudah membuat suatu produk yang bernama mobil tipe tinggi. Di sini saya sesuaikan harganya berapa, apakah ada pajak, kemudian eh, atributnya ada apa saja, kemudian sales, purchase, inventory, ataupun accounting. Selanjutnya kita beralih ke modul event. Nah, modul event pun seperti itu juga sama. Kita perlu install dulu modulnya bernama event. Selanjutnya, modul event ini akan langsung terintegrasi dengan halaman website ya, yang bernama menunya sendiri bernama event. Nah, di sini kita coba home, kemudian kita cek di menu event. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuat beberapa event ya terkait PT Kita Manufaktur. Nah, di sini Bapak Ibu semuanya tinggal memilih salah satu event yang ingin bergabung. Kemudian akan tampil detailnya, kita tekan tombol register, kemudian kita tekan tombol register lagi, disesuaikan attendee-nya namanya, datanya apakah sudah sesuai, kemudian kita tekan confirm registration. Dan kita akan tampil notifikasi bahwa kita sudah terregistrasi pada acara atau event tersebut. Nah, bagaimana cara kita menambahkan acara pada suatu halaman website? Kita perlu beralih ke halaman super admin. Nah, di halaman super admin kita beralih ke menu aplikasi event. Nah, di sini kebetulan saya sudah membuat 3 data sesuai dengan halaman website tadi ya, tapi bila mana Bapak Ibu ingin menambahkan event yang baru, tinggal menekan tombol new, kemudian isi data sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, dan tekan save di sini. Kebetulan saya sudah membuat datanya seperti yang ada di layar Bapak Ibu. Judulnya apa, nama, tanggal, kapan, kemudian acaranya apakah conference, berbentuk conference, music, sport, responsible ke siapa, kemudian akan tampil di website yang mana, kemudian venue-nya apa. Untuk forum sendiri juga sama, kita perlu ke super admin dan install modul forum, dan bila mana sudah terinstall akan otomatis modul of forum itu akan terintegrasi dengan halaman website yang telah kita buat. Lanjut saja. Nah, di sini merupakan halaman forum ya pada suatu website. Tampil menu forum, kita tekan. Nah, di sini akan tampil beberapa forum. Yang pertama Work Ethic Culture, kedua Training and Development, yang terakhir ada Others. Nah, forum ini bisa Bapak tekan untuk melihat isi dari diskusi atau forum yang telah dibuat sebelumnya. Namun, bila mana Bapak Ibu ingin membuat suatu forum baru, Bapak Ibu perlu melakukan akses user ID menggunakan super admin, yang mana di super admin Bapak Ibu bisa menekan configuration, kemudian tekan forum. Nah, di sini sudah saya buat 3 forum yang berbeda sesuai dengan halaman website tadi. Bila mana Bapak Ibu ingin membuat suatu forum baru, tinggal menekan tombol new, kemudian isi data sesuai kebutuhan Bapak Ibu semuanya. Kemudian tekan tombol save. Bila mana kita melihat data existing, di sini saya membuat forum bernama Work Ethic and Culture, disesuaikan apakah privacy-nya public, sign in, atau some user. Selanjutnya, saya akan beralih pada modul live chat. Modul live chat ini sangat simple. Bapak Ibu hanya kembali ke user super admin untuk melakukan install modul web live chat dan live chat. Bila mana sudah diinstal, otomatis live chat itu akan tampil pada halaman website yang kita sudah buat sebelumnya. Nah, tampilannya seperti apa? Tampilannya seperti yang ada di halaman utama. Nah, di sini ada tombol Michel Admin, yang mana merupakan super admin dari website tersebut. Di sini Bapak Ibu bisa menyesuaikan, menanyakan sesuatu hal,
melalui live chat, fitur live chat itu sendiri. Nah, untuk modul terakhir adalah modul e-learning, yang mana modul tersebut juga kondisinya sudah terinstall menggunakan super admin. Bila mana sudah terinstall, modul tersebut akan tampil pada website dengan nama courses. Nah, courses ini bila ditekan akan menampilkan seluruh pelatihan-pelatihan atau e-learning yang telah ditambahkan sebelumnya. Nah, bila mana Bapak Ibu ingin mendaftar, tinggal menekan saja e-learning yang sudah terdaftar, kemudian meregistrasikan menu tersebut. Nah, bila mana Bapak Ibu ingin menambahkan suatu pelatihan yang ada di sini, Bapak Ibu perlu melakukan akses menggunakan super admin, kemudian akses melalui configuration, mengganti menunya menjadi e-learning. Nah, di sini kebetulan saya sudah membuat salah satu pelatihan yang akan tampil di website. Bila mana Bapak Ibu ingin menambahkan pelatihan tersebut, tinggal menekan tombol new, kemudian sesuaikan pelatihan apa yang akan ditambahkan. Bila sudah, kita bisa save. Kemudian data pelatihan yang kita buat akan tampil pada halaman tersebut. Ini merupakan salah satu contoh pelatihan yang dibuat sebelumnya, yang mana terdapat kontennya sendiri seperti apa, description-nya, kemudian aksesnya ke siapa saja, seperti itu, dan foto, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja penjabaran dari implementasi ERP Odoo pada modul website untuk PT Kita Manufaktur. Selebih dan kurangnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu dari perusahaan yang akan diimplementasikan pada modul tersebut. Dari saya cukup sekian, terima kasih.